Untuk teman-teman yang akan mengikuti UNAR ya, ujian negara amati radio, jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ujian tersebut. Jadi ya tentunya setelah administrasi macam-macamnya yang bisa kita, lebih gampangnya kita udah daftar di orari lokal masing-masing. Jadi yang saya pahami ini oraria yang di Rapi saya belum pernah ikut. Yang di orari memang beberapa waktu lalu atau tepatnya tahun lalu saya ikut ya. Jadi pengalaman saya tentang mengikuti ujian nasional amati radio itu, semoga di video ini bisa bermanfaat ya. Jadi sebelum kita mengikuti ujian, jadi yang perlu dipersiapkan tentu kita harus belajar ya. Jadi soal-soal apa yang nanti keluar. Jadi di video ini nanti di deskripsi sudah saya siapkan, sudah saya taruh link di situ. Jadi materi-materi yang dulu buat saya belajar nanti saya kumpulkan, saya taruh linknya di deskripsi. Jadi kebetulan pada saat saya ikut kemarin, saya bisa dapat nilai berapa ya, 70 sekian kayaknya. Jadi tanpa bantuan sama sekali itu ya, pada saat ujian maksudnya. Tetapi sebelum itu tentu ada apa ya, semacam kita belajar bersama ya. Jadi waktu itu memang ada bimbingan, semacam bimbingan ya, memang bimbingan. Jadi apa-apa saja, dan soal-soalnya itu sudah saya kumpulkan. Jadi yang pertama kita ini ya, kalau di HP Anda belum ada untuk membaca ini PDF reader ini, Anda download dulu. Apa saja terserah lah, yang penting bisa membaca file PDF ya. Jadi download dulu, nanti setelah di-download baru kita buka-buka soal-soal yang saya upload ya. Soalnya kebanyakan PDF. Jadi pada saat ujian nanti yang perlu diperiksa kelengkapan kita, apakah kita sudah membawa kartu ujian. Karena itu di situ kartu ujian itu ada identitas kita, ada username yang harus nanti dimasukkan, ada password yang harus dimasukkan. Terus ada juga kode ujian. Jadi itu nanti tanpa itu Anda tidak akan bisa mengikuti ujian. Nah ini soal-soalnya ya. Contoh-contoh soalnya yang ada di file yang saya upload. Jadi nanti ada band plan, ada aturan organisasi, ada soal-soal tentang Pancasila, ada soal-soal tentang teknik radio, ada soal-soal tentang bahasa Inggris. Ini ya. Jadi ini ya yang sudah ada kunci jawaban di sebelah kanan nih. Sebelah ini, kanan ini. Nah ini. Itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ini macam ini. Band plan untuk yang Yankee Delta pada band HF berada di frekuensi. Nah ini kan udah ada jawabannya C, A dan B benar. Jadi ini Anda ingat-ingat, Anda pelajarin. Nah ini jadi nanti untuk soal-soal ini saya akan upload dan taruh untuk linknya di deskripsi. Jadi soalnya ya hanya berkutat di soal-soal yang ada ini.
Cuman yang saya tidak punya itu yang soal-soal untuk bahasa Inggris. Jadi soal bahasa Inggris itu bukan bahasa Inggris percakapan kayak macam apa kabar di mana atau seperti apa gitu, bukan. Tapi soal-soal tentang standar komunikasi radio yang berbahasa Inggris. Jadi memang ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar negeri sana kan memang harus ada standarnya. Jadi kita nggak ribet lagi ya. Jadi ini Anda bisa baca, bisa pahami. Nah ini ya. Nah terus ada lagi yang soal-soal tadi kan peraturan radio. Ini bang soal yang teknik radio ini keluar semua yang ini. Nanti akan ada pertanyaan macam ini. Jenis-jenis antena, ini apa, antena apa. Ya kayak gini, ini apa antenanya. Terus resistor ini keluar juga, cuman tidak harus seperti ini. Jadi Anda tidak bisa menghafalkan ini sebagai kunci jawaban, tidak. Jadi bisa saja nanti soalnya dibolak-balik, yang pertanyaan menjadi jawaban atau urutan-urutan nomornya yang berbeda. Nah ini yang teknik radio yang kayak gini nih. Jadi ini perlu dipahami, sebenarnya nggak sulit kok. Apalagi yang sudah biasa berkomunikasi di radio dan juga yang sudah agak memahami elektronik gitu ya. Ya ini elektronik dasar sebenarnya. Kayak ini panjang A, panjang gelombang ini. Nah ini satu lambda, lambang dioda, ini ada keluar nanti. Nah seperti itu. Nah ini gambar-gambar blok, ini keluar, nanti keluar. Nah itu jadi nanti bisa dipelajari ya. Semuanya nanti saya taruh linknya di deskripsi. Terus lagi yang Pancasila. Nah ini ada keluar juga, meskipun nggak sebanyak ini. Nah ini ya soal-soalnya, nanti bisa di-download ya, soal-soal unarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, tetapi yang paling penting adalah percaya bahwa jika bisa mengerjakan, tetap berusaha. Jadi nanti sebelum Anda masuk ujian, nanti ada teman-teman yang tentu saja akan membantu dari kawan-kawan orari, nanti ada membantu, ada bimbingannya lah, seperti itu. Terus yang untuk ini ya, kalau untuk siaga, jadi ujian tentang Morse itu ada, cuman sedikit, ada 2 kah berapa gitu. Jadi ada macam ini, ketika selesai mengirimkan pesan menggunakan tanda apa gitu, yang biasanya kan tanda titik itu apa, jadi jeda macam itulah. Jadi nanti ada kawan-kawan orari pasti yang mendampingi Anda, pasti bisa menjelaskan itu, pasti Anda dibantu ya. Untuk
simulasinya ya, Anda bisa masuk di browser, Anda ketikkan di alamat itu chat.postel.go.id ini, atau Anda di Google ketik tulisan itu ya, atau chat.postel gitu aja, nanti sudah keluar ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini saya pakai HP ini, jadi bisa Anda simulasi menggunakan HP, itu bisa. Tidak harus menggunakan komputer, meskipun pada saat ujian menggunakan komputer. Yang penting dipahami. Jadi ini ya urutan-urutannya. Ketika kita sudah masuk di ini, di halaman chat komputer assisted test, nah ini ya, seperti itu. Setelah di halaman ini, Anda pilih ini ya, di bagian kanan ini pilih simulasi ujian negara, Anda masukkan username, ada di situ simulasi ya. Nah itu ada di situ. Nah ini dimasukkan di sini data-data Anda ya, yang ada di kartu peserta ujian. Untuk kode nanti ada dikasih di kartu ujian negara itulah, bukan kartu peserta ujian. Nah nanti tampilannya seperti ini. Anda bisa pilih. Setelah Anda yakin jawabannya benar, simpan jawaban. Terus seperti itu. Nanti pada saat ujian pun Anda bisa mundur untuk mengkoreksi atau mengecek jawaban Anda yang dirasa masih ragu-ragu. Jadi Anda bisa mundur lagi terus, bisa. Jadi bukan nanti setelah kita jawaban itu terkunci. Nah itu enggak seperti itu. Jadi nah ini setelah selesai, baru ini Anda yakin mengakhiri ujian. Nah nanti setelah nyampe sini, baru ketika tidak lulus, Anda masih ada kesempatan untuk mengulang 2 kali lagi. Jika tidak lulus, Anda harus hati-hati, soalnya kesempatannya semakin semakin berkurang ya. Jadi nanti Anda bisa mengulang jawaban-jawaban yang dirasa salah ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Terima kasih.